Sebelum dimulai, saya mau tes suara Zoom. Apakah suara kami terdengar dengan baik, Bapak Ibu? Boleh kasih emot jempolnya jika sudah terdengar dengan baik. Baik, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, diharapkan seluruh peserta dapat menonaktifkan mikrofon pada Zoom atau di-mute-kan dan mengaktifkan kamera Zoom meeting-nya, dan memastikan jaringan dalam kondisi stabil agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, peserta juga dapat menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh panitia. Dan yang ketiga, link daftar hadir akan kami share setelah acara selesai. Jadi Bapak Ibu mohon bersabar dan dapat mengikuti dengan baik kegiatan sosialisasi uji kom periode 2 tahun anggaran 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera. Yang kami hormati, Direktur Bina Pengantar Kerja, Bapak Soman Wisnu Dharma, Ketua Tim Kerja Bidang Evaluasi dan Pelaporan Penerapan Norma Standar Prosedur, Kriteria, dan Pengembangan Kompetensi, Fajar Sasono, Bapak Ibu calon peserta uji kompetensi periode 2 tahun 2026 yang hadir secara online, serta seluruh undangan yang hadir secara offline maupun online yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kegiatan sosialisasi uji kompetensi periode 2 dalam keadaan sehat walafiat. Perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membantu jalannya kegiatan pada hari ini. Adapun susunan acara pada kegiatan uji kom ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sambutan dan arahan oleh Direktur Bina Pengantar Kerja. Yang kedua, paparan tentang uji kompetensi. Yang ketiga, paparan tentang persyaratan administrasi uji kompetensi. Yang keempat, paparan tentang mekanisme teknis pendaftaran uji kompetensi. Yang kelima, tanya jawab. Bapak Ibu, berhubung Bapak Direktur Soman Wisnu Dharma sedang diklat PIM 2, maka izinkan saya untuk memberikan kepada paparan berikutnya, memasuki paparan berikutnya, yaitu paparan tentang uji kompetensi yang akan disampaikan oleh Saudara Fajar Sasono. Kepadanya kami persilakan. Baik, tes. Suara saya terdengar? Oke. Baik. Baik Bapak Ibu, yang seharusnya sesi ini diawali dengan arahan dari Bapak Direktur karena beliau sedang ada halangan, namun nanti akan bergabung juga di forum ini. Jadi untuk arahan dari Pak Dir, menunggu beliau nanti hadir. Kemudian ini langsung kita lanjut aja dengan paparan terkait uji kompetensi jabatan fungsional pengantar kerja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Direktur Bina Pengantar Kerja, Bapak Soman Wisnu Dharma. Yang saya hormati para pejabat struktural yang hadir. Kemudian para pejabat fungsional yang mendapat tugas tambahan sebagai ketua atau wakil ketua tim. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu perwakilan dari unit pembina jabatan fungsional yang ada di Kemenaker. Kemudian yang terhormat juga Ketua Sekretariat Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja, Mas Ian.
dan perwakilan dari SES, kemudian yang terhormat para undangan kegiatan sosialisasi uji kompetensi jabatan fungsional pengantar kerja periode 2, baik yang hadir secara daring maupun luring. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita dapat hadir pada kegiatan sosialisasi uji kompetensi jabatan fungsional pengantar kerja periode 2 tahun 2026. Izinkan saya menyampaikan beberapa materi terkait uji kompetensi jabatan fungsional pengantar kerja. Baik, yang pertama adalah dasar hukum. Berikut adalah dasar hukum dari pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional pengantar kerja. Untuk teknis pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional pengantar kerja, kita mengacu pada Permenaker 7 tahun 2023 dan keputusan Direktur Jenderal Bina Penta dan PKK nomor 3 garing 1813 garing PK titik 01.02 garing 2 Romawi garing 2026 tentang petunjuk teknis uji kompetensi jabatan fungsional pengantar kerja. Jadi ada beberapa dasar hukum yang kita acu. Next. Nah, berikut adalah tujuan dari penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional pengantar kerja secara besar ada 5, di mana yang pertama adalah untuk mengukur kompetensi jabatan fungsional pengantar kerja sesuai dengan jenjang yang akan didudukinya. Hal tersebut memiliki arti bahwa untuk dapat menjadi pengantar kerja harus melalui pengujian sehingga diharapkan dapat diperoleh pengantar kerja yang memiliki kompetensi teknis maupun mansoskul sesuai dengan jenjang jabatannya. Dan yang kedua yaitu menjamin profesionalisme jabatan fungsional pengantar kerja. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan dan mengembangkan profesi dalam jabatan fungsional pengantar kerja. Yang berikutnya tujuannya adalah menjamin mutu penyelenggaraan kegiatan antar kerja secara valid, andal, adil, dan fleksibel. Dengan uji kompetensi jabatan fungsional pengantar kerja dapat dipotret apakah para peserta uji kompetensi telah memiliki kompetensi teknis terkait antar kerja dan telah sesuai dengan jenjang yang akan didudukinya. Kemudian tujuan yang kelima yaitu memberikan pengakuan formal terhadap kompetensi jabatan fungsional pengantar kerja. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikut adalah prinsip dari penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional pengantar kerja. Yang pertama adalah objektif, yang dilakukan secara benar, jelas, dan menilai kompetensi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, di mana penilaian dilakukan berdasarkan instrumen baku dan hasil kerja peserta, bukan pada melihat latar belakang dari instansi atau relasi pribadi. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah transparan, yaitu dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh tergambar dengan dipublishnya kepada khalayak umum terkait pengumuman pendaftaran, kemudian hasil seleksi administrasi, serta hasil penilaian uji kompetensi secara resmi melalui surat atau melalui platform yang dapat diakses oleh peserta. Artinya dilakukan tanpa diskriminasi dan sesuai dengan prosedur. Dan yang keempat, prinsipnya yaitu akuntabel, di mana semua sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Next. Berikut
tahapan penyelenggaraan atau proses penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional, Direktur Jenderal Bina dan PKK menerbitkan surat pengumuman pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional pengantar kerja. Kemudian calon peserta melalui instansi kepegawaiannya mengajukan usulan sebagai calon peserta uji kompetensi kepada penyelenggara uji kompetensi dengan mengunggah semua kelengkapan administrasi yang menjadi persyaratan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu nanti yang ingin mendaftar harus melalui link pendaftaran, tidak dengan memberikan fisik dari dokumen-dokumen persyaratan. Kemudian setelah masa pendaftaran ditutup, kemudian tim sekretariat uji kompetensi yang terdiri dari beberapa unit terkait, di mana di situ biasanya ada Biro OSDMA, kemudian ada perwakilan dari kepegawaian dan unit teknis, menyeleksi persyaratan calon peserta uji kompetensi sesuai dengan kesesuaian dan kelengkapan yang telah ditentukan. Jadi, untuk persyaratan dan contoh form jabatan fungsional pengantar kerja, serta ada juga di Kep Dirjen 1813. Setelah diperoleh data peserta yang lolos ataupun tidak lolos, maka selanjutnya bila diperlukan dapat diadakan pleno. Kemudian Dirjen Bina Penta dan PKK menetapkan peserta yang lolos maupun yang tidak lolos seleksi administrasi melalui berita acara dan diumumkan oleh sekretaris, kemudian di publish di dashboard pengantar kerja dan atau melalui grup WA jabatan fungsional pengantar kerja. Calon peserta yang dinyatakan lolos akan dimasukkan ke dalam satu grup, biasanya dalam satu grup peserta uji kompetensi, untuk memudahkan penyebaran informasi oleh tim sekretariat maupun oleh penyelenggara. Oleh karena itu, calon peserta wajib mengisi segala data diri dengan benar dan sesuai format yang diminta pada saat pendaftaran. Misalnya penulisan nama lengkap, kemudian gelarnya, nomor telepon, biasanya yang terhubung dengan WA, atau penulisan email pribadi yang benar. Hingga batas waktu yang ditentukan, apabila calon peserta yang lolos administrasi tidak merespon undangan untuk masuk ke dalam grup WA, maka bukan menjadi tanggung jawab tim sekretariat atau penyelenggara. Jadi di sini memang dibutuhkan keaktifan Bapak Ibu calon peserta untuk mencermati segala informasi yang di-share oleh penyelenggara maupun oleh tim sekretariat. Kemudian, sebelum pelaksanaan rangkaian uji kompetensi, sekretariat melalui surat resmi melakukan pemanggilan calon peserta yang telah lolos seleksi administrasi. Surat pemanggilan tersebut biasanya di-share juga tadi pada WA Group yang sudah dibuat sebelumnya. Peserta wajib, yang tadi sekali lagi kami ulang, peserta wajib memantau segala informasi yang di-share oleh penyelenggara maupun tim sekretariat. Jadi apabila ada peserta yang tidak atau yang terlewatkan informasi tersebut, menjadi tanggung jawab pribadi. Setelah itu, peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian uji kompetensi dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh penyelenggara atau oleh tim sekretariat. Peserta tidak dapat memilih atau menentukan waktu pelaksanaan ujian dengan alasan apapun. Bagi peserta yang tidak mengikuti salah satu rangkaian uji kompetensi, tidak ada penjadwalan ulang dan dianggap gugur atau tidak kompeten.
Kemudian berikutnya, setelah semua tahapan ujian sudah dilaksanakan oleh para peserta, maka selanjutnya tim penguji menandatangani berita acara pelaksanaan uji kompetensi termasuk merekap penilaian yang telah dilakukan oleh penguji. Kemudian penguji memberikan rekomendasi kelulusan dan kepada para peserta yang memiliki nilai akhir minimal 70,01 sesuai dengan Permenaker 7 tahun 2023 dinyatakan kompeten. Berikutnya, surat rekomendasi dari penguji tersebut oleh tim sekretariat disampaikan kepada Dirjen, Bina Penta dan PKK dan ditetapkan oleh Dirjen yang kemudian dijadikan pengumuman hasil uji kompetensi jabatan fungsional pengantar kerja. Bagi peserta nanti yang dinyatakan kompeten akan diberikan sertifikat paling lambat 1 bulan setelah pengumuman. Namun yang sudah-sudah biasanya 1 minggu atau 2 minggu setelah pengumuman sertifikat sudah kami share ke masing-masing peserta. Next. Nah, berikut adalah skema dari uji kompetensi yang kami selenggarakan. Pelaksanaan atau pendaftaran uji kompetensi jabatan fungsional pengantar kerja dilaksanakan berdasarkan secara garis besar ada 2. Yang pertama adalah perpindahan jabatan lain dan promosi, di mana perpindahan jabatan lain ini di breakdown lagi menjadi 2, yaitu perpindahan dari jabatan fungsional lain ke dalam jabatan fungsional pengantar kerja. Dan yang kedua, yaitu perpindahan dari jabatan pelaksana atau jabatan administrasi atau dari JPT ke jabatan fungsional pengantar kerja. Nah, skema yang berikutnya yaitu promosi. Promosi pun dibagi 2, di mana ada promosi diagonal dengan promosi vertikal. Promosi vertikal ini biasa yang kita kenal dengan kenaikan jenjang. Nah, terkait promosi diagonal, memang kami sejak 2025 tidak membuka, mengingat belum adanya juknis terkait pelaksanaan promosi diagonal. Di mana yaitu promosi diagonal adalah perpindahan dari JF lain atau dari jabatan administrasi tertentu ke jabatan pengantar kerja yang jenjangnya lebih tinggi. Next. Nah, ini ada beberapa persyaratan dalam pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional pengantar kerja. Sudah diklaster menjadi di mana pertama adalah persyaratan perpindahan, kemudian ada yang persyaratan untuk kenaikan jenjang atau promosi vertikal. Bapak Ibu bisa cermati di dalam slide tersebut. Nah, untuk persyaratan lain-lainnya nanti akan disampaikan oleh tim saya yang lain. Namun saya ini hanya menekankan terkait usia. Persyaratan untuk perpindahan jabatan lain, batasan usia yaitu bila dari JF lain ke JF pengantar kerja atau dari pelaksana ke pertama dan muda itu maksimal adalah 52 tahun usianya. Kemudian untuk menduduki JF Madya itu maksimal 54 tahun usia. Dan untuk menduduki JF Ahli Utama dari JPT, batas usia maksimalnya adalah 59 tahun. Sedangkan untuk yang akan menduduki JF ahli utama dari JF lain yaitu maksimal 62 tahun. Kemudian untuk yang naik jenjang apakah ada batasan? Untuk naik jenjang tidak ada batasan usia. Sudah pasti selama yang bersangkutan belum pensiun. Cuman syarat yang utama selain syarat di antara syarat-syarat ini adalah formasi, yaitu ketersediaan formasi. Nah, untuk
integritas dan moralitas. Jadi ini persyaratan di mana yang bersangkutan atau calon peserta tidak sedang menjalani hukuman etika disiplin sedang atau berat. Ini berdasarkan Permenaker 7 tahun 2023. Detailnya ada di pasal 15, 16, 17, dan 18. Oke, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikut adalah metode dan pembobotan dari masing-masing metode uji yang ada di kegiatan uji kompetensi jabatan fungsional pengantar kerja. Jadi Bapak Ibu bisa cermati apakah Bapak Ibu ingin mendaftar ke ahli pertama muda, madya, atau utama. Untuk ahli pertama dan muda, pembobotan sama, di mana portofolio yaitu 5%, kemudian ujian tertulis dalam hal ini biasanya kami menggunakan aplikasi CAT, terdiri dari soal pilihan ganda atau benar salah, di mana bobotnya adalah 30%. Untuk sementara yaitu di breakdown lagi menjadi di mana Mansoskul 10% dan teknis 20% untuk ahli pertama dan muda. Sedangkan di ahli madya ujian tertulis yaitu bobotnya 20%, Mansoskul 5% dan teknisnya 15%. Nah, kemudian untuk metode uji berikutnya adalah pembuatan dan presentasi karya tulis untuk ahli pertama dan ahli muda. Sekali lagi, untuk peserta yang ingin menduduki ahli pertama dan ahli muda, yaitu pembuatan dan presentasi karya tulis. Sedangkan untuk yang ingin menduduki ahli madya dan ahli utama, yaitu pembuatan dan presentasi policy brief. Jadi, jangan sampai lagi nanti Bapak Ibu ada pertanyaan, dipikirnya harus memilih, tidak, tapi ini sudah ada ketentuannya untuk ahli pertama dan ahli muda, itu pembuatan dan presentasi karya tulis, kemudian ahli madya dan ahli utama, itu pembuatan dan presentasi policy brief. Kemudian metode uji berikutnya adalah wawancara dan uji praktik, di mana untuk ahli pertama dan ahli muda memiliki bobot 40%. Sedangkan untuk ahli madya itu 20%. Dan untuk khusus ahli madya itu di breakdown menjadi 2, di mana wawancara dan uji praktik di sini juga terdapat wawancara Mansoskul yang bobotnya 5% dari 20% tadi. Oke. Nah, selanjutnya metode uji yang berikutnya yaitu LGD. LGD ini dikhususkan bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar menduduki jenjang ahli madya. Jadi untuk ahli pertama, muda, dan ahli utama tidak ada metode uji LGD. Dengan bobot 20%, LGD yang penilaiannya diperuntukkan untuk kompetensi Mansoskul. Oke, Bapak Ibu, mohon dicermati. Jadi jangan sampai salah, ahli pertama muda itu membuat karya tulis, kemudian ahli madya, ahli utama itu membuat policy brief. Oke, next. Karena nanti akan ada lagi materi berikutnya akan disampaikan oleh yang lainnya. Nah, berikut adalah ketentuan dari uji kompetensi jabatan fungsional pengantar kerja terkait dengan hasil penilaian. Jadi, tadi yang sudah disampaikan bahwa untuk dinyatakan kompeten, Bapak Ibu harus pertama adalah mengikuti seluruh rangkaian uji kom. Harus mengikuti seluruh rangkaian metode uji kom dan memiliki nilai akhir atau kumulatif dari bobot-bobot yang tadi yaitu 70,01.
Dan yang seperti tadi sudah disampaikan di awal, bagi Bapak Ibu yang dinyatakan kompeten akan memperoleh sertifikat kompetensi. Nah, bagi yang nilainya di bawah 70,01 dinyatakan belum kompeten. Kalau belum kompeten berarti di periode berikutnya diberi kesempatan untuk mendaftar lagi di uji kompetensi. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Next. Nah, ini ada beberapa hal yang Bapak Ibu perlu menjadi perhatian. Yang pertama adalah bahwa pendaftaran dan pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional pengantar kerja itu tidak dipungut biaya alias gratis. Tidak ada biaya apapun untuk Bapak Ibu mendaftar maupun melaksanakan uji kompetensi jabatan fungsional pengantar kerja. Jadi itu perlu Bapak Ibu ingat bahwa tidak ada biaya apapun. Kemudian penyelenggara maupun tim sekretariat tidak bertanggung jawab bila ada tuntutan dari pihak lain yang disebabkan pemalsuan data dan atau pemalsuan legalitas dari dokumen. Penyelenggara dapat membatalkan kepesertaan dan hasil kelulusan atau kompeten bagi calon peserta maupun peserta yang terbukti melakukan kecurangan. Kemudian poin yang harus diperhatikan juga adalah bahwa penyelenggara atau tim sekretariat tidak menerima dokumen persyaratan dalam bentuk fisik atau penambahan kelengkapan dokumen setelah batas pendaftaran habis. Walau di batas pada saat pendaftaran pun juga penyelenggara tim sekretariat tidak menerima dokumen dalam bentuk fisik. Semuanya harus dimasukkan sesuai dengan persyaratan yang ada di link pendaftaran. Poin berikutnya adalah penyelenggara atau tim sekretariat hanya akan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan berdasarkan pada lembar jawaban link pendaftaran. Tadi oleh karena itu tidak adanya penerimaan dokumen dalam bentuk fisik. Kemudian apabila calon peserta mengisi link pendaftaran lebih dari satu kali, jadi pendaftaran itu Bapak Ibu apabila sudah melakukan pendaftaran kemudian masih dalam batas pendaftaran, Bapak Ibu mau mengulang pendaftaran silakan. Gitu. Nanti data yang diambil untuk seleksi adalah pendaftaran Bapak Ibu yang paling akhir. Jadi tidak bisa Bapak Ibu misalnya mendaftar 2 kali, terus terakhirnya ada kekurangan. Bapak Ibu komplain kan di pertama ada saya waktu pendaftaran, nggak bisa. Yang kita ambil adalah yang terakhir pendaftaran. Oke. Nah berikutnya calon peserta yang mengisi pendaftaran tidak sesuai dengan link peruntukannya maka dianggap tidak sesuai dengan persyaratan. Maksudnya dalam poin ini adalah di mana tadi skema pendaftaran ada 3, yaitu perpindahan dari jabatan fungsional lain ke jabatan pengantar kerja, kemudian skema berikutnya adalah perpindahan dari pelaksana atau dari jabatan struktural menjadi jabatan fungsional pengantar kerja, dan yang ketiga adalah linknya untuk kenaikan jenjang. Nah itu Bapak Ibu jangan sampai salah pilih link. Karena masing-masing dari skema itu ada kalanya persyaratannya berbeda. Nah, apabila Bapak Ibu salah link, sudah otomatis persyaratannya tidak lengkap atau tidak sesuai. Jadi bisa saja di pendaftaran, di seleksi administrasi, Bapak Ibu bisa gagal.
Jadi mohon untuk dicermati baik-baik. Kemudian poin berikutnya, tidak ada masa sanggah oleh calon peserta maupun oleh peserta dalam penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional pengantar kerja. Dan yang terakhir, hasil dari seleksi administrasi dan penilaian dalam uji kompetensi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Karena sebelum publish, hasil dari uji kom itu sudah diplenokan dengan melibatkan semua penguji. Dan insya Allah dari penilaian penguji itu objektivitas yang diutamakan. Next, habis. Oke Bapak Ibu, demikian paparan yang disampaikan. Nanti untuk lebih detailnya akan ada dari kami juga yang memaparkan terkait dengan persyaratan maupun teknis pendaftaran. Mohon disimak baik-baik. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nanti apabila ada pertanyaan ada di sesi akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Fajar Sasono atas penyampaian materi yang disampaikannya. Selanjutnya, paparan berikutnya yang akan disampaikan adalah persyaratan administrasi uji kompetensi oleh Saudara Andi Agung Nofwiyanto. Kepada Saudara Andi Agung Nofwiyanto, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya akan kami sampaikan persyaratan administrasi dari uji kom pengantar kerja. Lanjut. Lanjut, Pak. Baik, sebagaimana yang telah disampaikan tadi, bahwa telah Bapak Ibu ketahui, uji kompetensi pengantar kerja itu mempunyai berbagai skema. Nah, tergantung dari perpindahannya. Yang pertama, itu ada perpindahan antar kelompok jabatan fungsional, itu contohnya dari arsiparis ingin jadi pengantar kerja, atau dari instruktur ingin menjadi pengantar kerja. Nah, kemudian yang kedua, ada perpindahan antar jabatan, itu dari jabatan pelaksana. Nah, mungkin di antara Bapak dan Ibu lebih familiar dengan jabatan fungsional umum. Nah, jadi dari jabatan pelaksana atau fungsional umum ingin berpindah menjadi pengantar kerja. Dan juga dari jabatan pengawas atau administrator, yaitu kepala seksi atau kepala bidang, dan atau dari jabatan pimpinan tinggi. Kemudian yang ketiga ada yang dari kenaikan jenjang jabatan. Jadi dari ahli pertama ingin ke ahli muda, dan ahli muda ke ahli madya ke ahli utama. Kemudian yang terakhir itu ada dari promosi diagonal. Nah, perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu bahwa untuk skema uji kompetensi promosi diagonal itu untuk periode kedua tahun 2026 ini tidak kami buka. Nah, promosi diagonal itu seperti apa? Contohnya seperti dari pengantar kerja dari instruktur ahli pertama, katakanlah ingin langsung ke instruktur ahli muda. Nah, itu promosi diagonal itu seperti itu, langsung ke tingkat jabatan yang lebih tinggi. Hanya saja untuk periode kedua tahun 2026 ini tidak kami buka. Nah, setiap skema uji kompetensi ini, Bapak dan Ibu, itu mempunyai syarat administrasi yang berbeda-beda. Nah, sehingga nanti ketika ada yang berminat untuk mendaftar di periode kedua tahun 2026, Bapak dan Ibu itu harap memperhatikan, mencermati di pengumuman uji kompetensinya, itu link pendaftarannya untuk setiap skema itu berbeda-beda. Nah, link pendaftarannya berbeda-beda karena yang diunggah juga berbeda-beda. Nah, ketika nanti Bapak dan Ibu salah link atau salah mengunggah, itu secara otomatis akan gugur di seleksi administrasinya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk syarat administrasi untuk seluruh skema uji kompetensi. Jadi ada
12 jenis dokumen yang untuk seluruh skema itu sama, harus dilengkapi. Yang pertama itu ada daftar riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidup ini, Bapak dan Ibu, itu ada formatnya. Nah, formatnya bisa dilihat di mana? Yang pertama, Bapak dan Ibu bisa lihat format daftar riwayat hidupnya di Permenaker nomor 7 tahun 2023 tentang uji kompetensi pengantar kerja. Nah, untuk melihat Permenakernya, Bapak dan Ibu dapat mengakses di JDIH Kemenaker atau JDIH lembaga lain. Itu ada Permenaker 7 tahun 2023. Bisa dilihat di bagian lampiran, itu ada format untuk daftar riwayat hidup. Nah, selain di Permenaker, Bapak dan Ibu juga dapat melihat formatnya itu di pengumuman uji kompetensi dan juga di keputusan Dirjen Bina Penta dan PKK mengenai pelaksanaan uji kompetensi. Nah, jadi karena ada formatnya, Bapak dan Ibu jangan membuat format sendiri, ya. Karena kalau formatnya tidak sesuai dengan aturan yang telah kami tetapkan, itu akan menggugurkan seleksi administrasi Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, ada salinan ijazah terakhir. Karena pengantar kerja sudah merupakan fungsional jenjang keahlian, maka tidak ada lagi untuk jenjang terampil. Sehingga untuk syarat pendidikan terakhir, Bapak dan Ibu minimal harus S1 atau D4. Yang ketiga ada salinan surat keputusan penetapan kebutuhan jabatan fungsional pengantar kerja dari Menteri Pan-RB atau surat rekomendasi formasi jabatan fungsional pengantar kerja dari instansi pembina, dalam hal ini adalah Permenaker. Nah, ini bisa salah satu saja Bapak dan Ibu. Nah, tapi kalau Bapak dan Ibu sudah punya instansinya itu sampai sudah memiliki surat keputusan yang dari Menpan, maka yang diunggah adalah yang dari Mentan. Nah, ini untuk surat penetapan formasi ini masih banyak fakta di lapangan itu Bapak dan Ibu salah mengunggah. Yang diunggah itu ada yang mengunggah surat rekomendasi dari pimpinannya, dari Kadis atau dari direktur atau dari pejabat penilai kinerja eselon 2-nya. Nah, itu bukan yang kami minta Bapak dan Ibu, tapi surat penetapan yang dari Menpan RB atau dari kami selaku instansi pembina. Nah, itu nanti bentuknya seperti apa, nanti kami akan contohkan di sini. Nah, kemudian 4 ada salinan surat keputusan pangkat atau golongan ruang terakhir. 5 ada salinan surat keputusan jabatan terakhir. Nah, ini agar tidak salah juga, karena sepanjang pelaksanaan uji kompetensi pengantar kerja itu banyak terdapat ditemukan kesalahan, banyak calon peserta yang mengunggah surat keputusan tugas tambahannya sebagai ketua tim, wakil ketua tim, koordinator atau subkoordinator lah. Bukan itu Bapak dan Ibu, melainkan surat keputusan jabatan terakhirnya, ya jabatan terakhirnya fungsional apa atau pelaksana apa di situ faktornya itu yang diunggah. Jadi bukan surat keputusan tugas tambahannya. Kemudian 6 ada pas foto terbaru ukuran 3 kali 4 cm, latar belakang merah. 7 ada surat pernyataan kesanggupan mengikuti ketentuan pelaksanaan uji kompetensi. Ini juga ada formatnya, harus diikuti formatnya, itu di Permenaker ada, di pengumuman uji kompetensi ada, di Dirjen juga ada. Nah, jadi ini yang kami beri keterangan format 1 sampai dengan format 6 ini di pengumuman ada, di Dirjen ada, dan sebagian juga ada di Permenaker, silakan dilihat. 8 ada fakta integritas. 9 surat keterangan dari pimpinan unit kerja bahwa peserta memenuhi syarat mengikuti uji kompetensi. Nah, tentunya yang bertanda tangan di sini adalah direkturnya atau kepala dinasnya. 10 surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman etika atau disiplin PNS. 11 surat pernyataan kebenaran dokumen persyaratan. Kemudian yang terakhir ada surat keterangan validasi tentang kebenaran dokumen persyaratan yang ditandatangani oleh GPT yang membidangi kepegawaian.
Nah, JPT yang membidangi kepegawaian ini siapa? Itu kalau di Kementerian Ketenagakerjaan itu bisa Kepala Biro OSDMA atau Sesdikjen. Nah, kalau di KP2MI, Kepala Biro OSDM-nya. Nah, kalau untuk rekan-rekan di pemerintah daerah yang menandatangani surat keterangan validasi ini adalah Kepala Badan Kepegawaiannya. Jadi Kepala BKD-nya atau Kepala BKPSDM-nya. Nah, jadi bukan kepala dinasnya. Kalau kepala dinasnya otomatis akan kami gugurkan di seleksi administrasinya. Lanjut. Baik. Kemudian ini ya Bapak dan Ibu, ini contoh dari surat keputusan penetapan kebutuhan jabatan dari Menpan itu yang seperti ini contohnya. Nah, kemudian yang surat rekomendasi formasi jabatan yang dari sini, ini contohnya. Itu yang dikeluarkan oleh kami selaku instansi pembina yaitu Kemenaker. Nah, jadi yang diunggah itu ini Bapak dan Ibu. Jadi bukan surat rekomendasi dari pimpinan unit kerjanya. Karena masih banyak ditemukan itu yang diunggah itu malah surat rekomendasi dari Kadis atau direktur, bukan itu, tapi surat rekomendasi formasinya. Nah, bagi Bapak dan Ibu, untuk Bapak dan Ibu yang dari Disnaker, yang harap dipastikan dikoordinasikan kepada tata usahanya, apakah instansi pemerintah daerahnya sudah mempunyai ini. Kalau hanya punya rekomendasi baru sampai ke tahap rekomendasi silakan yang rekomendasinya. Tapi kalau sudah ada penetapan yang tanda tangan Menpan, silakan yang diunggah adalah penetapan Menpannya. Nah, tentu rekomendasi baik rekomendasi maupun penetapan Menpannya harus tertera ada formasi jabatan fungsional pengantar kerjanya. Lanjut. Nah, kemudian ini ada tambahan syarat administrasi bagi yang perpindahan antar jabatan. Jadi bagi yang dari JF lain maupun yang dari jabatan pengawas, administrator maupun yang dari jabatan pimpinan tinggi. Itu yang pertama ada SKB dengan predikat paling rendah baik dalam 2 tahun terakhir dan atau hasil evaluasi kinerja periodik 6 bulan terakhir dengan predikat baik atau sangat baik. Kemudian yang kedua, surat keterangan pengalaman tugas di bidang antar kerja paling singkat 2 tahun. Disertakan dengan surat keputusan dan atau surat pelaksanaan tugas di bidang antar kerjanya. Itu juga ada formatnya, Bapak dan Ibu. Nah, ini kalau di total juga harus 2 tahun. Atau bisa juga surat keterangan pengalaman tugas di bidang antar kerja paling singkat 1 tahun dalam hal untuk kepentingan penataan atau kebutuhan strategis organisasi, disertakan juga dengan surat keputusan dan atau surat pelaksanaan tugas di bidang antar kerjanya. Nah, ini yang paling singkat 1 tahun ini, yang mungkin ada pemekaran daerah di provinsi atau kabupaten kota sehingga disnakernya masih baru katakanlah, karena disnakernya masih baru kan nggak mungkin bisa mengenapi sampai 2 tahun. Ya, ini boleh paling singkatnya 1 tahun, tapi juga tetap melampirkan data dukung surat keputusan atau surat pelaksanaan tugas dalam bidang antar kerja. Nah, kemudian bagi dari jabatan fungsional lain itu juga wajib melampirkan salinan PAK-nya yang terakhir. Lanjut. Nah, kemudian tambahan syarat administrasi untuk kenaikan jenjang jabatan. Yang pertama yaitu SKP dengan predikat paling rendah baik. Ya, ini mohon maaf ya Bapak dan Ibu, terdapat kesalahan ini dalam 1 tahun terakhir, jadi bukan 2 tahun terakhir untuk kenaikan jenjang jabatan dan atau hasil evaluasi kinerja periodik 6 bulan terakhir dengan predikat baik atau sangat baik. Nah, kemudian salinan PAK terakhir yang telah memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan jenjang jabatan, yaitu minimal 100 angka kredit untuk kenaikan dari ahli pertama ke ahli muda, minimal 200 angka kredit untuk kenaikan dari ahli muda ke ahli madya,
dan minimal 450 angka kredit untuk kenaikan dari Alimadya ke Ali Utama. Nah, khusus kenaikan jenjang jabatan Ali Utama, ini khusus yang Ali Utama ya. Itu yang pertama ada tambahan salinan ijazah terakhir itu paling rendah harus S2. Kemudian sertifikat lulus uji kompetensi manajerial, sosial, dan kultural masuk school metode kompleks. Yang terakhir yaitu surat keputusan penetapan kebutuhan jabatan fungsional pengantar kerja ahli utama dari Menpan RB. Ya, jadi untuk ahli utama itu ada lagi surat penetapan formasi ahli utamanya khusus ahli utama dari Menpan RB. Ya, lanjut. Nah, ini kemudian untuk penambahan syarat administrasi skema promosi diagonal, ya ini memang tidak dibuka untuk periode 2 tahun 2026, hanya saja karena ini adalah sosialisasi, sifatnya pengayaan pengetahuan, kami sampaikan juga. Yang pertama yaitu SKP dengan predikat paling rendah sangat baik dalam 2 tahun terakhir. Yang kedua, pengalaman tugas di bidang antar kerja paling singkat 2 tahun. Yang ketiga, tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau pelanggaran etika tingkat sedang atau berat dalam 3 tahun terakhir. Dan kemudian ada rekomendasi dari tim penilai kinerja yang menyatakan layak memperoleh promosi. Nah, untuk bagaimana nanti diunggahnya kemana, kemudian tanggalnya tanggal berapa saja, selanjutnya akan kami sampaikan di paparan yang berbeda. Selesai, saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih kepada Saudara Andi Agung Novianto atas penyampaian materi yang disampaikan. Paparan terakhir yang akan disampaikan adalah mekanisme teknis pendaftaran oleh Saudara Firman Maulana. Kepada Saudara Firman Maulana, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mas Kamal. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan sebelumnya terkait jadwal uji kom jabatan fungsional pengantar kerja periode 2 tahun 2026. Baik, sesuai dengan pengumuman yang telah kita sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa untuk tahapan kegiatan uji kom ini kita akan dilakukan pada bulan Juli hingga September, di mana pendaftaran atau usulan calon peserta kita buka pada tanggal 1 sampai tanggal 10 Juli 2026. Jadi Bapak Ibu, untuk pembukaan ini kami menggunakan sistem dan menggunakan link yang masih sama yang kita sampaikan pada pengumuman, di mana kita akan buka pada pukul 00 tanggal 1 Juli hari Rabu hingga Jumat 10 Juli tahun 2026, di mana kami akan memberikan kesempatan untuk Bapak dan Ibu selama 10 hari dalam melakukan pendaftaran. Apa saja yang dilakukan pada pengisian pada link tersebut? Tentu saja ada data diri dan juga nanti Bapak Ibu harus melengkapi beberapa syarat administrasi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Andi Agung, seperti itu. Karena memang kita menggunakan sistem, jadi sistem akan terotomatis dibuka dan juga ditutup, sehingga tidak akan ada lagi tambahan waktu bagi Bapak Ibu yang memang terlambat dalam input atau submit dalam melakukan pendaftaran. Jadi kami tidak akan menerima lagi, sehingga Bapak Ibu mohon untuk dapat menjadi perhatian dalam melakukan pendaftaran ini. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi kami akan sampaikan juga berupa surat kepada Bapak Ibu pada tanggal 23 Juli 2026. Selanjutnya setelah pengumuman nanti Bapak Ibu juga akan kami undang untuk Bapak Ibu yang memang lolos seleksi administrasi, kami akan undang ke dalam WhatsApp group, di mana Bapak Ibu nanti bisa bergabung pada WhatsApp group kami. Dan kita akan memberikan beberapa informasi di sana, salah satunya yaitu ada pembekalan teknis peserta uji, di mana pembekalan teknis ini kami rencanakan akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2026.
Setelah pembekalan teknis, 1 hari setelah itu kami membuka juga link, yaitu berupa penyusunan dan penyampaian portofolio dan juga karya tulis yang telah Bapak Ibu buat. Jadi Bapak Ibu ada waktu dari tanggal 29 Juli sampai 6 Agustus, paling lambat pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Jadi dimohon kepada Bapak Ibu juga untuk dapat menjadi perhatian bahwa jangan sampai Bapak Ibu tidak mengupload portofolio ataupun karya tulis. Ini terutama untuk jenjang ahli pertama dan ahli muda, ini wajib untuk mengupload karya tulisnya juga paparan yang sudah dibuat serta portofolio. Sedangkan untuk Bapak Ibu yang nanti akan mendaftar ke jenjang ahli madya, Bapak Ibu hanya memerlukan upload portofolio saja. Jika nanti kami temukan Bapak Ibu tidak mengupload salah satunya, maka mohon maaf, kami dari penyelenggara akan membatalkan atau membatalkan kepesertaan Bapak Ibu, tidak dapat lagi melanjutkan untuk mengikuti uji kom pada untuk yang selanjutnya seperti itu. Kemudian ada juga live writing policy brief. Ini adalah untuk jenjang ahli madya. Kita akan laksanakan 6 Agustus tahun 2026 dan ini hanya khusus kepada Bapak Ibu yang mendaftar ke jenjang ahli madya saja. Sehingga untuk ahli pertama dan ahli muda tidak perlu mengikuti. Bapak Ibu yang ahli madya, nanti juga kita akan melakukan pembekalan dulu sebelum kita melakukan ujian live writing policy brief. Kemudian ada lagi nanti ada ujian presentasi karya tulis ataupun policy brief, wawancara dan praktik serta LGD. Kita akan lakukan pada tanggal 10 sampai 14 Agustus, yaitu sekitar 5 hari, di mana Bapak Ibu untuk jadwal ujiannya kami akan sampaikan minimal paling lambat H-3 sebelum ujian. Jadi Bapak Ibu dimohon untuk bersabar dan untuk mempersiapkan diri dan untuk mempersiapkan ujian yang sesuai yang sesudah kita sampaikan seperti itu. Jadi Bapak Ibu mungkin di sini juga masih ada yang bertanya kapan ujiannya dimulai atau jadwalnya di hari apa, kami akan sampaikan di H-3 seperti itu. Kemudian ada juga ujian terakhir, yaitu adalah ujian tertulis menggunakan CAT yang akan kami laksanakan pada tanggal 20 sampai 21 Agustus 2026. Ini merupakan tahap terakhir, jadi jika Bapak Ibu sudah mengikuti semua rangkaian ujian sehingga ujian tertulis, artinya nanti Bapak Ibu sudah selesai melaksanakan uji kom dan nanti penyampaian kelulusannya juga akan kami sampaikan pada tanggal 9 September 2026, yaitu sekitar 10 hari ya, begitu Bapak Ibu. Kemudian nanti untuk sertifikat kami akan sampaikan, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Fajar Sasono, kita akan sampaikan sertifikat itu paling lambat 1 bulan setelah pengumuman disampaikan. Namun yang sudah-sudah insya Allah kita bisa melakukannya dengan cepat, yaitu 1 sampai 2 minggu. Jadi mohon bersabar bagi Bapak Ibu yang dinyatakan kompeten, yang sudah berhak menerima sertifikat, bersabar untuk menunggu penyampaian sertifikat dari penyelenggara. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya saya akan menyampaikan mungkin ini sedikit saja salah satu mungkin tutorial yang bagi Bapak dan Ibu dalam melakukan pendaftaran, karena beberapa kali kita melakukan penyelenggaraan uji kom ini masih ada juga Bapak Ibu yang masih kebingungan atau banyak bertanya dalam melakukan pengisian form pendaftaran. Di sini saya akan mencontohkan satu saja, yaitu pendaftaran melalui skema kenaikan jenjang atau promosi vertikal. Oke, Bapak Ibu, di sini di layar Bapak Ibu sudah terlihat salah satu link pendaftaran kenaikan jenjang melalui promosi vertikal. Di sini Bapak Ibu tinggal klik saja emailnya. Karena di sini kita membutuhkan email untuk sebagai verifikasi data Bapak dan Ibu. Kemudian klik berikutnya. Ya. Mohon ditunggu Bapak Ibu. Di sini sedikit ada kendala terkait sinyal ya. Nah, di sini di halaman pertama Bapak Ibu diwajibkan untuk
melengkapi data diri. Saya kasih contoh saja di sini data dirinya. Silakan mungkin Bapak Ibu diharapkan untuk data diri ini secara lengkap beserta gelarnya dengan tulisan yang tepat ya Bapak Ibu. Jangan sampai gelarnya juga ditulis dengan cara yang salah, baik huruf kecil dan huruf besarnya. Dan Bapak Ibu juga nanti penulisannya juga diharapkan sesuai dengan IYD Bapak Ibu. Jadi tidak menggunakan huruf kapital. Jadi Bapak Ibu tolong dituliskan sesuai dengan contoh. Di sini contohnya ada Sri Valencia, S titik titik E titik MM. Nah, nanti Bapak Ibu gelarnya juga disesuaikan seperti itu. Kemudian tolong dimasukkan NIP-nya. NIP Bapak Ibu tanpa spasi, jadi silakan masukkan 18 digit NIP Bapak Ibu. Kemudian instansi, di sini kita menggunakan contoh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manokwari. Silakan disesuaikan dengan unit kerja Bapak dan Ibu. Jika Bapak Ibu bekerja di pusat, misalnya di Kementerian Ketenagakerjaan, maka Bapak Ibu tolong dituliskan juga unit kerjanya secara lengkap seperti itu. Tidak hanya Bapak Ibu menuliskan Kemenaker seperti itu ya, karena memang sebelum-sebelumnya pun masih banyak Bapak Ibu yang memang mengisi hanya dengan instansi pusatnya saja. Tolong dituliskan unit kerja dengan secara lengkap. Di sini jabatan yang dituju tentu saja bagi Bapak Ibu kita contohkan misalnya Bapak Ibu akan naik jenjang ya. Tapi kalau naik jenjang kita klik pengantar kerja ahli muda. Jangan salah klik Bapak Ibu, ini adalah jabatan yang dituju bukan jabatan Bapak Ibu saat ini seperti itu ya. Dilanjut. Ini merupakan pangkat golongan ruang terakhir, disesuaikan saja. Kita ke bawah, di sini ada TMP pangkat golongan ruang terakhir Bapak dan Ibu, disesuaikan juga sesuai dengan SK-nya. Ini saya dibantu juga dengan operator secara random ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa lakukan sesuai dengan data Bapak dan Ibu. Jabatan terakhirnya silakan. Tadi karena saya mendaftar ahli muda sehingga jabatan terakhirnya tentu saja pengantar kerja ahli pertama. Kemudian PMC jabatan terakhir juga silakan diklik. Kemudian nomor handphone, tentu saja nomor handphone ini mohon yang terdaftar dengan WhatsApp Bapak Ibu, karena nomor handphone ini akan menjadi acuan untuk kami dalam mendaftarkan Bapak Ibu atau memasukkan Bapak Ibu ke dalam grup WhatsApp seperti itu. Nah, untuk email, saya harapkan Bapak Ibu menggunakan semua Gmail. Wajib ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini juga untuk proses verifikasi oleh kami dengan mudah, dan nanti juga kami akan melakukan ujian seperti CAT dan lain-lain, itu menggunakan data Gmail. Di sini ada nomor kontak Biro Badan Kepegawaian. Silakan untuk dari pusat bisa menggunakan kontak bironya, PIC-nya saja, tidak harus langsung kepala bironya. Begitupun juga Badan Kepegawaiannya, silakan tolong dituliskan nomor handphone PIC di Badan Kepegawaian Bapak Ibu bekerja. Di sini setelah Bapak dan Ibu mengisi data diri, selanjutnya mengisi kelengkapan dokumen persyaratan. Dokumen persyaratan itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Andi Agung, seperti daftar riwayat hidup. Bapak Ibu diharapkan untuk daftar riwayat hidup dan lain-lain, ini bisa melakukan rename sesuai dengan contoh ya Bapak Ibu. Ini kita menggunakan file PDF yang ada saja, tapi nanti dimohon untuk merename kembali sesuai dengan yang diminta. Misalnya nomor 1 adalah daftar riwayat hidup. Contohnya nama Bapak Ibu _DRH seperti itu. Maksimal file yang bisa diupload Bapak Ibu adalah 10 MB dari setiap filenya. Dilanjut untuk ijazah. Begitupun untuk contoh nama file ijazah. Nama Bapak Ibu siapa _ijazah. Kenapa hal ini kita tentukan? Ini juga untuk mempermudah kami dalam melakukan validasi data seperti itu. Di sini tadi ketersediaan informasi, begitupun juga nanti contoh nama filenya ada di bawah. Nanti Bapak Ibu tinggal sesuaikan saja.
Begitu yang lain juga sama, ini saya kasih contoh file yang lain ada saja Bapak Ibu, tapi mohon nanti untuk tidak salah untuk upload file ya Bapak Ibu. Nah, karena ketika Bapak Ibu salah mengupload file atau di rumah yang salah, artinya nanti Bapak Ibu juga eh, tidak bisa melanjutkan atau tidak lulus seleksi administrasi seperti itu. Jadi diharapkan Bapak Ibu dapat mendapat perhatian lebih untuk seleksi administrasi itu, jangan sampai seperti tanda tangan, kemudian tanggal, terus dokumen-dokumen lainnya jangan sampai salah upload, dan juga untuk tanda tangannya juga salah ya, karena itu akan menggagalkan Bapak Ibu dalam seleksi administrasi. Isi saja semuanya sampai selesai. Nah, untuk pas foto, Bapak Ibu, saya harapkan untuk foto ini menggunakan foto dengan format yang formal ya. Jangan ada yang selfie ataupun juga dengan menggunakan baju bebas. Karena berdasarkan pengalaman masih ada nih dari peserta uji kom yang menggunakan baju bebas ataupun fotonya tuh selfie gitu ya. Walaupun mungkin latar belakangnya merah, tapi kan itu foto ini adalah akan yang kami jadikan untuk disertifikat. Jadi kalau misalnya disertifikat dengan menggunakan foto tersebut itu rasanya kurang bagus ya Bapak Ibu. Jadi dimohon untuk foto, tolong Bapak Ibu mencari atau mungkin mempersiapkan foto-foto yang memang proper untuk kami tempel di sertifikat seperti itu. Dilanjutkan lagi sampai bawah ada fakta integritas. Nah, untuk fakta integritas dan lain-lain mungkin ada tanggalnya, saya sampaikan lagi, dimohon untuk tanggal terbit baik fakta integritas atau pernyataan, kami masih hanya menerima dengan tanggal pada tahun periode yang berjalan. Jadi jika Bapak Ibu menggunakan tahun periode sebelumnya 2025, sehingga itu tidak akan kami terima dan Bapak Ibu dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi. Jika Bapak Ibu sudah selesai mengisi semua file atau mengupload semua file dengan ketentuan yang sudah kita tetapkan, silakan Bapak Ibu bisa kirim. Mohon ditunggu Bapak Ibu, sepertinya masih terkendala sinyal. Nah, jika nanti sudah proses pengiriman ini setelah selesai, Bapak Ibu akan menerima email atau inbox pada kotak masuk email Bapak dan Ibu berupa tanda bukti ya, tanda bukti bahwa Bapak Ibu sudah melakukan pendaftaran. Tapi, nah seperti ini ya. Oke. Kayaknya udah ngawas. Saya akan perlihatkan. Nah, ini adalah tanda bukti kalau Bapak Ibu ini sudah melakukan pendaftaran. Jadi kalau Bapak Ibu sudah submit nih ya, submit semua filenya, nanti ini adalah tanda bukti bahwa Bapak Ibu sudah melakukan pendaftaran dan sudah berhasil. Kalau kita scroll ke bawah, ini ada data-data yang memang Bapak Ibu sudah tuliskan. Seperti itu ya. Nah, jika nanti ternyata ada kesalahan data yang Bapak Ibu input, silakan Bapak Ibu boleh dan bisa mendaftar kembali dengan email yang sama. Jadi tidak ada lagi pertanyaan nih dari Bapak dan Ibu kepada penyelenggara, kalau dokumen saya sudah masuk atau belum, silakan dicek masing-masing saja kepada di dalam kotak masuk atau inbox email Bapak Ibu ya. Ya, ini sebagai bukti kalau Bapak Ibu telah berhasil melakukan pendaftaran. Kalau ada kesalahan, silakan nanti melakukan pendaftaran kembali dengan email yang sama.
Baik, dari saya mungkin cukup sekian. Jika nanti ada pertanyaan, nanti kami akan buka pada sesi khusus tanya jawab. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Kamal sebagai MC. Terima kasih atas paparannya yang telah disampaikan oleh Saudara Firman Mulyana dan narasumber lainnya. Selanjutnya akan diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan baik secara langsung dengan raise hand di layar Zoom atau via kolom chat yang ada di Zoom. Bagi Bapak Ibu jangan ragu untuk bertanya karena sesi ini adalah kesempatan terbaik untuk menggali lebih dalam materi yang telah disampaikan oleh para narasumber. Oke, dengan Bapak Suratman, langsung aja kali ya. Ya, silakan Pak. Baik, dengar suara saya, Pak. Dengar Pak, dengar. Meskipun agak seret-seret. Jadi ini Pak, saya dari Disnaker Provinsi Riau. Maaf Pak, agak seret-seret Pak, kurang jernih, kresek-kresek. Saya dari Disnaker Provinsi Riau, Pak. Dengar, Pak? Iya Pak. Oke Pak. Ini Pak, pada awal gelombang pertama itu saya kan ikut pengusulan. Namun administrasi saya kena. Jadi saya kan mau mengusulkan yang gelombang kedua. Apakah surat-surat pernyataan itu dibikin baru atau masih tetap yang gelombang pertama kemarin? Jelas Pak? Jelas Pak. Jadi administrasi Bapak ketika periode pertama itu kan ada apa? Ada data dukung yang mungkin di pending ya Pak ya. Nah, apakah untuk periode 2 di-upload ulang atau enggak gitu kan Pak? Bukan Pak, maksudnya apakah diperbaharui tanggalnya, atau dibikin baru atau pernyataan yang kemarin di-upload ulang Pak? Oke. Baik Pak, ada lagi Pak pertanyaannya? Cukup Pak. Oke. Baik Pak, akan langsung dijawab oleh Pak Fajar Sasono. Masih yang kan ketua tim sekretariat. Dikasih porsi. Hah? Oke. Ya. Izin tadi dengan Pak siapa Pak? Pak Suratman Pak Suratman ya. dari Riau. Ya, izin menjawab Pak. Saya dari sekretariat uji kompetensi. Jadi kalau Bapak yang kemarin sudah sempat mendaftar untuk uji kom periode pertama dan ternyata di hasil dari seleksi dari tim sekretariat ternyata tidak meloloskan Bapak gitu ya dan nggak gugur di seleksi administrasi, maka sebagian besar dokumennya yang tidak ada masa berlakunya masih bisa dipakai. Tapi kalau untuk dokumen validasi dari BKPSDM itu sepertinya harus bikin baru lagi Pak. Seperti itu. Untuk yang dokumen validasi kebenaran dari persyaratan-persyaratan yang ada itu harus dibuat kembali Pak. Untuk tanggal terbarunya untuk kebutuhan periode kedua. Sekaligus untuk sebagai sepengetahuan untuk PKPSDM-nya juga bahwa Bapak mendaftar kembali untuk dijual periode kedua. Seperti itu Pak. Tapi kalau dokumen-dokumen yang lainnya masih bisa terpakai kecuali yang dokumen validasi kebenaran dokumen-dokumen persyaratan dari yang dikeluarkan oleh BKPSDM. Itu harus diterbitkan kembali Pak, yang baru. Ya Pak ya. Sudah terjawab Pak? Terima kasih Pak. Pak Suratman sudah terjawab? Sudah jelas Pak ya? Sudah diterima dengan baik Pak ya? Informasinya. Terima kasih Pak. Oke. Iya, sama-sama Pak. Selanjutnya Pak Andi Makmur Pakti, apakah terdengar suara saya? Siap, terdengar Pak. Silakan Pak. Baik, Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak, mungkin singkat saja pertanyaan saya.
Sebelumnya saya sudah ikut untuk uji kom yang gelombang pertama. Alhamdulillah belum berhasil. Yang ingin saya tanyakan tentang karya tulis, Pak. Apakah karya tulisnya bisa saya perbaiki kembali dan saya ajukan kembali karya tulis itu, Pak? Sehingga saya nggak usah bikin yang baru lagi. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Bapak dari Disnaker mana, Pak? Oke, selamat pagi. Bapak Pak Andi Oh gitu. dari Ya, Disnaker baik, mana? Bapak. Saya dari Balai Perluasan Kesempatan Kerja Kendari, Pak. Oh, Balai. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan dijawab, Pak Fajar. Baik. Langsung aja. Eh, Pak Andi Fakih, jadi gini, perbolehkan. Tapi ada beberapa hal yang juga harus menjadi perhatian di mana kemungkinan ada perubahan-perubahan data yang digunakan. Jadi itu juga harus diupdate. Jangan sampai data itu sudah ada yang baru gitu. Jangan sampai itu, karena penguji-penguji kita juga ini termasuk yang mengikuti perkembangan. Jadi jangan sampai dihafalin oleh pengujinya seolah-olah sepertinya tidak ada inovasi pemikiran dari peserta. Seperti itu, Pak Andi. Jadi kami menyarankan kalau memang ada hal-hal yang lebih baru dan sekiranya itu lebih relevan dengan kegiatan antar kerja, bisa dibuat baru. Tapi kalau memang tetap dengan tema yang lama, saya bicaranya tema ya Pak Andi ya, berarti kan itu masih cukup luas ya. Tema yang lama, kemudian ada data yang terbaru, itu bisa dilakukan juga. Seperti itu Pak Andi. Gimana Pak Andi? Apakah bisa terjawab? Baik, Pak. Pak. Sudah cukup terjawab, Pak. Tentunya waktu yang pertama memang ada beberapa koreksi dan Ya. sudah menjadi catatan buat saya. Jadi Ya. mungkin sekitar mungkin 70% atau 50% saya sudah rubah. Siap. Oke. Mudah-mudahan sukses di periode 2 ya Pak. Terima kasih Pak Andi Fakih. Berikutnya dari Disnaker Kota Bogor, Pak Bram. Silakan Pak Bram. Ya, terima kasih. Suara saya terdengar? Jelas Pak. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum. Salam hormat Pak Fajar sebagai Katim Penyelenggara. Salam hormat juga untuk rekan-rekan tim penyelenggara uji kom periode 2. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan terkait pelaksanaan uji kom ini. Yang pertama Pak, dasar surat untuk dikeluarkan oleh Biro Kepegawaian kami apakah masih sama dengan surat periode pertama? Yang kedua, saya adalah calon peserta untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi melalui skema promosi vertikal. Untuk hasil kerja itu dari tahun berapa izin Pak? Ya, mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Langsung Pak Fajar. Mas Anggu, baik, masih sama. Kemudian tadi ada apabila memang hal-hal yang perlu di-update untuk legalitas dari dokumen, kalau memang sebelumnya sudah sempat mengajukan namun ternyata tidak digunakan, itu bisa dikoordinasikan dengan BKPSDM-nya. Kalau kami yang penting adalah bahwa validasi dari dokumen-dokumen itu atau kebenaran dokumen itu yang terbaru. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, untuk pengalaman antar kerja tadi ya, Kang. Kalau untuk pengalaman antar kerja, untuk kenaikan jenjang tidak diperlukan. Pengalaman 2 tahun itu persyaratan tidak diperlukan. Oke, kalau khusus teman-teman yang naik jenjang.
Tapi untuk portofolio kegiatan antar kerja yang bisa diupload adalah selama yang bersangkutan menduduki jenjang terakhir. Untuk surat pengalaman 2 tahun atau 1 tahun di antar kerja itu bagi kawan-kawan yang ingin naik jenjang tidak diperlukan, khusus teman-teman yang akan naik jenjang. Tapi untuk portofolio, kepentingan portofolio, kegiatan antar kerja seperti pelatihan atau seminar karya ilmiah itu untuk persyaratan portofolio adalah durasinya adalah selama yang bersangkutan menduduki jenjang terakhir. Kalau Kang Bram di muda, berarti selama di muda. Itu boleh diklaim. Tapi juga walaupun sekarang kan ada kalanya yang di muda nih sampai 6 tahun, ya kita batasi 2 tahun lah terakhir. Oke? Clear kan? Ya, cukup jelas Pak Fajar, terima kasih. Sami-sami. Oke, terima kasih Pak Bram atas pertanyaannya. Selanjutnya Pak Luiswan dari Disnaker Kabupaten Kaur. Apa ya? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya untuk bertanya pada kesempatan yang baik ini. Jadi saya perkenalkan, nama saya Yuliswan dari Disnaker Tran Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu nih Pak. Ya. Periode pertama kemarin saya sudah mendaftar untuk calon peserta uji kom pengantar kerja. Namun ada kesalahan, itu saya akui kesalahan saya. Pertama kali saya tidak mengupload SK terakhir saya. SK terakhir. Padahal SK terakhir itu dia ada sebagai pengantar kerja ahli muda saat ini saya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan ini Pak, masalah formasi yang disetujui dari Kemenpan RB itu, apakah dua-duanya yang kita tampilkan di usulan itu, pertama kali usulan kita ke instansi pembina, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian yang berikutnya itu dari persetujuan dari Kemenpan RB, begitu. Apakah dua-duanya kita upload semua atau cukup satu dari Kemenpan RB? Itu yang pertama. Terus tuh pertanyaan yang kedua ini, kalau saya tidak salah tadi ini menyangkut dari pertanyaan Pak Surhaman dari Riau tadi ya. Saya menyimak dari narsum kita yang pertama dan yang kedua tadi, untuk persyaratan dari yang ditandatangani oleh pihak BKPSDM, salah satu contohnya surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman dan kemudian validasi dokumen persyaratan uji kompetensi. Tadi saya kalau nggak salah ini Pak, minta maaf, dari narsum pertama dan kedua tadi kalau tidak salah dengar, persyaratan dari BKPSDM itu asal jangan ditandatangani istilah tahun sebelumnya, misalkan periode 2025 nggak bisa kita upload di 2026. Jadi kalau memang istilahnya nanti boleh kami upload kembali tanda tangan kepala BKPSDM kami ini per April kemarin, ini kami tinggal siap istilahnya melengkapi ini. Tapi kalau memang tidak bisa, harus diperbaharui tanggalnya, ya kami harus ke BKPSDM lagi untuk tanda tangan ulang gitu Pak. Ya. Beberapa dokumen gitu kan yang ditandatangani BKPSDM. Nah, jadi mohon penjelasan penekanan kembali dari Bapak, bahwa kalau memang tidak bisa harus diperbaharui. Ini kan terakhir kami bulan April ini Pak untuk tanda tangan ke BKPSDM untuk ikuti periode pertama. Ya, sementara untuk periode kedua ini kan pendaftarannya di awal Juli sampai 10 Juli kalau nggak salah di jadwalnya. Berarti kami harus memperbaiki kembali untuk tanggalnya dan nomor surat gitu kan dari BKPSDM. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab Pak Yulisman. Jadi pertama adalah terkait formasi. Tadi yang Bapak sampaikan usulan, apakah usulan yang Kemenaker
yang ke Kemenaker, instansi pusat, atau yang penetapan. Jadi yang diupload, yang boleh diupload terkait formasi adalah usulan yang telah ditandatangani oleh instansi pembina. Oke, bukan usulan yang dari dinas atau dari BKPSDM atau Ortalas tempat ya kepada Kemenaker, bukan. Tapi yang telah ditandatangani oleh instansi pembina, dalam hal ini Kemenaker, dan atau yang sudah ditandatangani oleh Menpan sebagai penetapan. Jadi Bapak boleh pilih salah satu, mau upload dua-duanya nggak salah, gitu. Oke, itu terkait formasi. Yang penting bukan surat usulan yang dari masih internal instansi yang akan ditujukan ke Menaker, bukan itu. Kalau itu salah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua terkait masa berlaku dari dokumen-dokumen yang tadi ya Bapak maksud ya? Iya. Oke, jadi begini Pak. Kemarin kesepakatan kami dengan tim sekretariat bahwa selama itu masih tahun yang sama, dokumen itu masih tahun sama, kemudian ada catatan berikutnya. Untuk validasinya harus yang terbaru. Dokumen yang lama, yang lain-lain mungkin bisa tahun yang sama. Artinya, periode 1 misalnya gagal. Tahun 2026 bisa digunakan di periode 2 tahun 2026. Tapi harus diperbaiki surat validasinya. Validasi. Oke, karena apa? Dengan sudah diperbaiki surat validasinya, berarti BKD atau biro terkait mengetahui bahwa Bapak mendaftar lagi untuk periode 2. Jadi apapun yang Bapak lakukan itu sepengetahuan dengan BKD setempat. Jadi jangan sampai tanpa sepengetahuan mereka mengusulkan pendaftaran lagi, mereka padahal kita ibaratnya lulus nanti, akhirnya digugat oleh BKD setempat karena merasa mereka tidak mengetahui pendaftaran Bapak di periode berikutnya. Jadi kami memitigasi di awal supaya tidak ada di kemudian hari yang merasa dilangkahi dalam tanda kutip. Demikian Gitu ya, Pak. Pak, ya. Nah, jadi yang harus diperbaharui ini surat keterangan validasi dokumen dan rekomendasi calon peserta uji kompetensi Pak ya. Dua-duanya berarti harus diperbaharui tanggal dan nomor. Betul Bapak. Dan itu kami minta tolong untuk tidak mengganti secara manual oleh peserta. Siap. Siap Pak, Karena siap. kami memiliki database dan nanti akan kami coba klarifikasi ke BKD-nya masing-masing. Apabila terindikasi ternyata ada yang mengganti dengan sendiri, artinya tidak legal, itu bisa saja nanti kami blokir untuk pendaftaran berikutnya. Demikian. Jadi tetap harus melalui jalur yang resmi, Bapak Ibu. Oke Pak Yuli. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih kembali. Oke. Terima kasih Pak Yuliswan. Selanjutnya Bu Titin Mariati dari Disnaker Muba. Silakan Bu. Ibu Titin, apakah suara saya terdengar? Oke, lanjut ke Pak. Sudah Ibu, Bu Titin? Iya, siap. Oh, Iya, silakan Pak. Bu. Oke. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya dari Musi Banyuasin, kemudian pengantar kerja hasil penyetaraan tahun 2021. Jadi sebelumnya kami eselon 4 sebagai kepala seksi, terus diangkat penyetaraan 2021 sebagai pengantar kerja ahli muda. Nah, pada kesempatan ini kami dari sini rencana mau ikut uji kompetensi.
Cuman yang jadi permasalahan dari dinas kami ini, Pak, sekarang ini masih dalam pengurusan ke bagian organisasi terkait formasi jabatan kelas. Nah, itu. Kalau melihat situasi seperti ini, kemungkinan tidak terselesaikan itu kalau sampai harus mendapatkan keputusan dari Menpan RB. Jadi rencananya dimungkinkan kami akan mengusulkan rekomendasi dari Kemnaker saja, Pak, terkait formasi kelas jabatan tersebut. Kira-kira bagaimana prosedur dan persyaratannya, Pak? Yang pertama. Terus yang kedua terkait PAK. Saya memperoleh PAK terakhir di 2023 itu ditilai oleh tim penilai dari Dinas Provinsi. Kemudian para tim penilai ini kan udah ada yang pensiun, terus ada yang udah pindah ke OPD lain. Jadi kalau PAK itu kan harus ditilai oleh tim penilai dari provinsi itu. Sejak mereka pindah itu nggak ada lagi PAK-nya, ada PAK terakhir saya 2024 saja gitu, Pak. Apakah bisa digunakan PAK tersebut? Mohon petunjuk dan arahannya. Itu saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Titin. Mungkin akan dijawab oleh Mas Fitriansa atau Mas Agung gantian. Ya, silakan Bapak Fitriansa. Siap, jawab. Atau Yang Ibu siapa tadi? Izin dengan Ibu Titin ya? Iya, dari Disnaker Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Oke. Pak. Saya mau konfirmasi dulu Bu sebelum memberikan jawaban yang pertanyaan Ibu yang pertama. Jadi Ibu terkait dengan formasi, Ibu sudah mengajukan rekomendasi ke kita, ke Kemnaker untuk Belum, Pak. rekomendasi Belum. formasi. Belum. Tadi soalnya kita dengar tadi Ibu yang dari Kemnakernya udah, yang dari Menpannya yang belum. Ternyata emang belum. Belum semuanya, Oh, Pak. masih di Ortala ya? Iya, di Ortala. Sekarang masih dalam proses. Iya. Proses lah gitu. Tapi kalau menurut saya, takutnya nggak kelar gitu. Apa bisa dari Kemnaker atau gimana gitu, Pak? Iya. Kalau ngelihat dari kondisi waktu udah sekarang tinggal berapa 10 hari lagi lah. ya, per tanggal 1 sampai tanggal 10 untuk pendaftaran, dengan Ibu masih di internal Ibu dan Ibu belum mengajukan ke kita, dan prosesnya juga di kita juga butuh waktu ya di internal Kemnakernya. Khawatirnya takutnya nggak kekejar, khawatirnya ya, bahwa khawatirnya doang ya, takutnya nggak kekejar. Iya. Ya kemungkinan ya pahit-pahitnya takutnya Ibu baru bisa yang di tahun depan. Tapi dengan syarat tetap diproses yang ininya, tetap diproses juga pengajuan dari daerah Ibu kepada kita, ke instansi pembina untuk pengajuan rekomendasi formasinya tetap diproses. Kalau nggak diproses kan otomatis sampai tahun depan pun juga Ibu nggak bisa ikut lagi kan gitu. Mendingan lambat, tapi selesai tapi lambat daripada tahun depan pun juga nggak dapat juga kan gitu ya. Jadi tetap diproses saja. Jadi nggak usah lihat dulu waktunya yang periode kedua, tapi Ibu selesai dulu untuk kebutuhan daerah Ibu, dapat rekom dari instansi pembina dulu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang terkait dengan tadi PAK ya Bu ya, penetapan angka kredit. Pak. Ibu yang tahun 2023 itu kan otomatis Ibu paling itu yang angka kredit itu ya, Iya. integrasi ya, yang ditetapkan itu untuk integrasi ya. Iya benar. Oke, nilainya berapa Ibu kalau untuk yang integrasinya saat itu? Ntar saya lihat dulu Pak ya. Soalnya kan Ibu sekarang udah di 3D kan, untuk pastinya kan? 3D Pak. 3D. Nah, oke, otomatis tahun 2023 untuk integrasinya Ibu dapat berapa? Biar kita bisa tahu kebutuhannya bisa tercukupi nggak dengan konversi selama berapa tahun sesudah. Iya Pak. 2024 udah ada 4. Oke, otomatis pakai yang itu aja. Yang 2024 Ibu berapa? Paknya? Bentar Pak, nggak ingat juga saya nilainya berapa. Tapi kok pakai 2024 harusnya kan buat pak lagi. Pak kalau dari bentar ya Pak ya. Itu terus. Mana Pak di situ SK3B. Kayaknya dia punya. Dikeluarkan Pak. Oke. Iyalah. Nanti Pak, nanti saya. Jadi gini Bu ya. Jadi gini, nanti Ibu untuk membaca Ibu nanti kondisinya Ibu bisa tahu perkembangan kredit komodatif Ibu udah bisa penuhi atau tidak, Ibu kayak gini aja saya kasih arahannya. Jadi kalau Ibu udah punya PAK integrasi misalnya berapa, terus semenjak tahun 2023 itu kan penilaiannya kan udah dengan angka kredit konversi ya. Seharusnya kan Ibu udah dikonversi dari predikat kinerja dikonversi ke angka kredit konversi.
Nah, itu kan melanjutkan dari angka kredit integrasinya Ibu di tahun 2023. Nanti di tiap tahunnya itu predikat kinerja Ibu apa dapatnya, apakah baik atau baik sekali, nanti tinggal dikonversi dengan koefisien angka kredit mudanya Ibu 25. Ya, kalau misalnya baik ya maka dapat angka kredit per tahunnya ya 25 gitu ya. Dari tahun 2024, 2025 gitu ya, 2 tahun. Ya. Nah, tinggal ditambahin aja dari 25, 2 tahun, 50, ditambah dengan angka kredit integrasi berapa. Misalnya 100 berapa, misalnya seperti itu. Nanti harus mengajar ke angka 200 untuk ke Madya, gitu ya. Kalau 200 ya, Pak Ibu ya? tergambarkan di tahun 2000 akhir 2025 dengan pakai SKP 2005 bisa dapat, maka Ibu udah bisa terpenuhi, tapi tetap harus nunggu uji kom tahun depan. Tapi kalau belum, ya mungkin dengan tahun 2026 ini mungkin harus terpenuhi dari yang konversi yang tahun 2026 juga 25 lagi seperti itu kalau predikatnya baik gitu ya. Jadi intinya kalau baik Ibu setiap tahunnya 25 lah intinya gitu. Tinggal Ibu tambahkan dengan yang angka kredit integrasi tahun 2023-nya. Gitu Ibu ya. Tapi 2 tahun terakhir ini nilai SKP-nya itu Tapi sangat mengejar baik. 200 ya. Iya. Kenapa Ibu? 2 Sangat tahun baik Ibu. terakhirnya tuh nilainya sangat baik. 2024 2025. Iya, sangat baik itu, Pak. Otomatis nilainya 37,5 kali 2 aja. Gitu ya. Otomatis harusnya kemungkinan bisa. Dengan Ibu udah 3D harusnya dapat angka kredit integrasinya harusnya udah bisa kekejar dengan tambah 2 kali konversi dari predikat sangat baik. Harusnya udah bisa. Iya, Tapi tetap Pak. Ibu harus nunggu tahun depan ya kalau nunggu dari dokumen rekodnya selesai dulu ya. Gitu Bu ya. Iya, Oke, mungkin itu aja Bu ya. Makasih. Terima kasih. Iya. Tapi Ibu pas saat nanti di periode yang paling terakhir di tahun 2025 misalnya udah terpenuhi dengan nanti di proses konversinya, maka harus dikeluarkan sampai paknya keluar. Paknya itu penetapan angka kredit, di mana terlihat dulu di akumulasinya, kalau udah terpenuhi 200 atau 200 lebih, maka harus dikeluarkan dokumen paknya, penetapan angka kredit, dengan ada bahasa rekomnya di bawah. Dapat dipertimbangkan, dinaikkan satu jenjang lebih tinggi ke ahli madya dengan pangkat golongannya 4A. Gitu Bu ya. Di dokumen paknya nanti ada, harus dikeluarkan di periode terakhir Ibu, di tahun 2025 misalnya, kalau udah terpenuhi. Gitu Bu ya. Oke. Oke Bu. Next. Boleh minta nomor HP Pak biar nanti konsul Pak. Saya kirimkan paknya atau gimana gitu. Ya nanti dari penyelenggara nanti ya, pasti akhir acara Ibu ya. Makasih. Baik, terima kasih. Bu Titi, apakah sudah jelas? Sudah ya, lanjut ke Pak Yantoni. Silakan Pak Yantoni. Pak Yantoni, apakah terdengar suara saya? Ya. Atau langsung ke Pak Gemal? Oh, itu udah. Udah. Silakan Pak Yantoni. Pak Yantoni. Oke, karena belum ada respon, mungkin lanjut ke Pak Gemal dari Disnaker Kota Solo. Silakan Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ian, ini menyangkut juga dokumen dari BKPSDM. Nah, saya kan nggak ikut itu. Yang tahap 1 kan saya nggak ikut karena dokumennya telat keluarnya. Tapi untuk 3 dokumen yang dari BKPSDM itu terbitnya bersama bulan April. Itu apakah saya harus perbarui semua atau tetap saya pakai? Karena tahap 1 saya nggak ikut itunya uji komnya. Ya kalau yang lain kan ikut tuh, tapi nggak lulus administrasi. Nah kalau saya kan nggak ikut tahap 1, tapi dokumennya per tanggal April keluarnya. Itu bagaimana? Apakah saya harus perbarui semua atau saya pakai yang lama itu aja? Itu aja. Terima kasih Mas. Silakan Pak Fajar atau Pak Ian. Iya. Baik, Bang Gamal. Untuk validasinya juga Bang Gemal, untuk validasinya juga bulan April kan? Maret ya. Ya bulan April juga semuanya Mas. Ya.
Kalau kami sih menyarankan sebaiknya coba kalau untuk dokumen lainnya bisa digunakan, tapi untuk validasi coba confirm lagi ke BKD-nya apakah bisa digunakan. Oh, dikonfirmasi. Sebab takutnya kalau saya ajukan lagi, takutnya lama keluar prosesnya. Ya, Kayak untuk kemarin yang aja, validasi. ya, kayak kemarin tuh kan hampir 3 minggu saya ajukannya itu, baru keluarnya. Oke. Nanti takutnya saya ajukan lagi yang Oh, baru. Bang Kemal belum ya ikut periode 1 ya, belum sempat mendaftar ya? Oke, Belum oke, sempat oke. mendaftar. Ya, boleh. Boleh, boleh. Ya, boleh, Mungkin Bang boleh, Kemal. boleh ya? Oke, Ya, makasih ya. Mas. Ya. Sudah jelas, ada lagi atau sudah jelas Pak Gemal? Oke, sudah jelas. Terima kasih Pak Gemal. Selanjutnya, kami beralih ke kelompok dulu ya. Izin di sini selamat dari Fernanda Tegar Disnaker Ponorogo. Selamat siang, perkenalkan saya Fernanda dari Disnaker Ponorogo. Izin bertanya bagaimana dan apa syarat mendapatkan surat rekomendasi formasi jabatan fungsional pengembangan dari Kemenak. Itu nanti koordinasi ke bidang kebijakan nanti akan diberikan kontaknya. Panjang nanti. Putri, kasih nomor Putri. Ya. Mbak Putri udah bisa juga kita. Ya, baik untuk Bapak atau Ibu Fernanda dari Disnaker Ponorogo, nanti tolong hubungi kami. Nanti akan kami berikan kontak person terkait persyaratan dan mekanisme pengurusan formasi jabatan fungsional pengantar kerja. Jadi demikian. Oke. Nah, kasih nomor kontaknya. Selanjutnya dari Ibu Heni deh, Disnaker Kopum Kota Pasuruan. Izin untuk portofolio dan karya tulis apakah ada formatnya? Baik, untuk portofolio dan karya tulis sudah pasti ada formatnya. Dan Ibu Heni bisa mencermati di Kep Dirjen Bina Penta dan PKK nomor 1813/2 Kalau Ibu belum dapat Kep Dirjen itu, Ibu bisa mengunjungi dashboard pengantar kerja. Demikian. Oke, next untuk Ibu Niki. Untuk karya tulis, apakah bisa mengumpulkan SOP yang disusun? Karya tulis. Kok karya tulis? Enggak, hanya portofolio kali. Mungkin dia nanya untuk karya tulis buat nanti kan. SOP yang dia susun Mengumpulkan kantornya, proses penyusunan SOP kantornya, SOP itu jadi Ini bisa diulang pertanyaannya Bu Niki ya. Nanti tolong ditanyakan by lisan aja Ibu. Ini karena kami jadi bias itunya mendefinisikannya. Oke. Lanjut ke Bu Fitria Rosalina. Saya sudah membuat surat usulan rekom Japung PK ke Kemenaker. Sampai sekarang belum dapat. Dari mana? Apakah ada kendala? Dari mana? Dari mana? Dari Fitria Rosalina dari mana? Fitria Rosalina dari mana ini, Bu? Apakah masih bergabung Ibu? Fitria Rosalina. Hubungin CP tadi. Kalau nanti juga dikasih. Ya, boleh. Mbak Putri kan juga dikasih kontak. Mbak Putri. Gimana? Silakan jawab aja. Enggak, nanti aja diberikan kontak untuk itu, kontak person untuk terkait formasi itu. Oke, selanjutnya dari Disnaker NTT, Ibu Lorida Hati Muda. Bagi kami yang jabatan SK Japung PK-nya melalui impasing dan jabatan SK pengangkatan pertama dalam Japung adalah PK ahli muda dan kami tidak memiliki SK jabatan terakhir. Apakah SK tersebut yang kami pakai untuk mengupload SK jabatan terakhir? Ya. Terima kasih. Ya, baik. Untuk Ibu Lorida, SK yang digunakan berarti memang benar. Berarti SK jabatan ahli mudanya itu. Ya. Walaupun, jadi begini ya Bapak Ibu, walaupun SK jabatan terakhirnya Bapak dan Ibu bertahun-tahun yang lalu, berbelas-belas tahun yang lalu, tapi kalau memang jabatan terakhirnya itu ya sudah yang dipakai adalah SK tersebut. Demikian. Oke. Lanjut ke Bapak Muhammad Firdaus Elbasid
dari KP2MI. Izin admin, saya rencana untuk KTI masih menggunakan dengan KTI periode 1 Sudah dijawab tadi. dengan Udah ya? Sudah dijawab. Sudah dijawab ini. Pertanyaannya sama tadi. Bukan data yang baru. Ini. Oke. Ya mana? Ini yang Oke, lanjut ke Ibu Laila di Staker Kota Madiun. Mohon izin bertanya, jika dokumen Ujikom saya tertanggal 13 April, apakah tetap harus membuat keterangan validasi baru dari BKPSDM? Padahal dokumen belum dipakai untuk Ujikom data. Ini sama. Ini sama. Boleh ini, lanjut. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan berikutnya dari BP3MI Sumut Muhammad Arif, izin bertanya apakah dalam hal untuk kepentingan mengisi kekosongan JF pengantar kerja di unit kerja, mengingat KP2MI adalah kementerian baru, apakah pengalaman di bidang antar kerja selama 1 tahun masa CPNS dan 1 bulan PNS tetap belum bisa ikut perpindahan jabatannya, Pak? Kita 2 tahun. Sebagai Baru setahun belum. Iya, tunggu 2 tahun dulu. Jadi begini, untuk Ada boleh Bapak Muhammad Arif, jadi sepertinya yang setahu kami untuk KP2MI itu akan ada filtering dari mereka untuk pengalaman, karena kami juga sudah menginformasikan kepada Biro KP2MI bahwa pengalaman itu minimal adalah 2 tahun, kalaupun setahun itu atas surat rekomendasi dari pimpinan. Tapi untuk PNS yang sudah diangkat menjadi PNS, itu demikian Pak Arif. Dia udah PNS, tapi Dia kan pengalamannya 1 tahun CPNS. 1 bulannya yang 1 bulan CPNS. 1 tahunnya yang CPNS, 1 bulannya yang PNS. CPNS itu dilatih. Lanjut ke layar Zoom. Untuk selanjutnya saya persilakan Pak Sahrul Apriyadi dari KP2MI. Silakan Pak Sahrul. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahrul Apriyadi. Pak, izin mau bertanya nih. Untuk yang pernah menduduki jabatan administrator, apakah bisa mengikuti perpindahannya ke ahli madya? Karena yang di periode 1 kemarin tertulis demikian. Ya, sebelumnya saya pernah ikut juga di yang tahun lalu. Ya, halo. Ya, baik Pak Sarul. Izin menjawab. Memang sesuai dengan ketentuan yang kemarin periode 1 masih kita berlakukan sesuai dengan surat edaran Menpan, bahwa bagi Bapak Ibu yang pernah menduduki jabatan manajerial, itu dapat dipertimbangkan duduk di atau menuju jenjang yang lebih tinggi dari ahli pertama. Oke, tapi kembali lagi, ini terkait juga dengan rekomendasi dari instansi Bapak. Baik. Kalau betul ya. Ya, jadi seperti itu Pak. Kita masih menggunakan regulasi sama dengan yang periode 1. Baik. Ya, makasih Mas. Ya. Sama-sama. Terus kalau boleh nih, ada nggak bisa kami dapat, kemarin kan tahun lalu saya pernah ikut, hanya belum lulus. Belum lulus untuk madianya. Nah, kalau nilai kami kan masih kurang tuh, apakah bisa dapat poinnya? Mungkin apa nilai yang kurang mungkin? Atau seperti apa? Oke. Ya. Kebetulan kami tidak hafal semua peserta yang belum kompeten. Nanti mungkin bisa koordinasi. Tapi lebih banyak kalau teman-teman yang perpindahan itu jatuh di CAT. Oh baik. Ya, jadi pemahaman terkait antar kerjanya masih kurang. Ya baik. Oke. Ya terima kasih Mas. Mungkin itu saja dari saya. Ya. Silakan Pak. Sudah terjawab ya Pak Sahrul. Terima kasih. Lanjut ke Ibu Niki
Dari Kemenaker ini. Tadi Monika udah Kira ini. Iya Mikira. Oh, ini Mikira di Iya, selamat siang. Selamat siang. Ya, izin mengkonfirmasi aja. Kemarin saya mendapat informasinya kalau seandainya kita membuat SOP yang terkait dengan kepengantaran kerja di unit kita itu bisa diajukan sebagai pengganti karya tulis. Apakah masih berlaku atau bagaimana ya? Itu itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Oke. Oke, baik Bu Niki. Untuk karya tulis dalam bentuk jadi publikasi seperti kalau di unit kerjanya ada SOP atau DUNIS itu diunggah jadi karya tulis tidak seperti itu juga. Tetapi nanti karya tulisnya itu dibuat sendiri secara pribadi mengikuti format yang kami tentukan. Jadi seperti itu. Apakah sudah jelas? Oke, berarti nanti yang diterima memang bentuknya hanya bentuk karya tulis ya, sesuai dengan Cap Dirjen ya. Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih informasinya. Baik. Terima kasih Bu Niki. Selanjutnya ini siapa ya? Galaxy A15 5G. Atau Ibu Ardian Kurniawati ini biasanya banyak pertanyaan. Kamu mau daftar di mana? Jadi siapa ini? Galaxy A15 5G. Ini sudah setengah 2 di mereka. Atau yang dari chat Zoom udah Oh, ada penambahan dari Pak Fajar, silakan Pak. Baik, jadi begini mohon Bapak Ibu sekalian mengingat keterbatasan mengingat keterbatasan waktu terkait dengan sosialisasi ini, kami besok Jumat membuka sesi konsultasi. Dari jam 9, kita mulai dari jam 9 sampai nanti ada ada waktunya nanti kita tentukan. Jadi nanti bisa kita lanjut di sana bagi Bapak Ibu yang mungkin belum atau ingin mendalami informasi yang tadi telah disampaikan dalam sosialisasi. Jadi pertama itu, jadi jangan khawatir Bapak Ibu, besok masih ada sesi konsultasi secara online dan kami mengingatkan kembali bahwa nanti untuk pendaftaran mohon menjadi perhatian bahwa email Bapak Ibu harus menggunakan Gmail. Oke, sekali lagi diingatkan dalam proses pendaftaran harus menggunakan Gmail. Pertama itu. Kedua, jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu lagi menanyakan kepada penyelenggara maupun tim sekretariat apakah saya sudah terdaftar. Selama Bapak Ibu sudah memperoleh notif atau feedback email hasil pendaftaran, berarti nama Bapak Ibu sudah ada di kami. Oke, kalau merasa belum menerima, Bapak Ibu bisa mendaftar ulang. Selama dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Juli, Bapak Ibu bebas mau mendaftar berapa kali. Kami ambil yang paling akhir pendaftarannya. Oke? Nah, yang berikutnya adalah mohon untuk dokumen dipersiapkan. Tidak ada toleransi sedikit pun pada saat seleksi administrasi yang harusnya misalnya yang seharusnya ditandatangani oleh Badan Kepegawaian tapi ditandatangani oleh Kadis salah. Jadi tidak ada toleransi sedikit pun oleh tim sekretariat pada saat dokumen itu tidak lengkap dan tidak sesuai dengan persyaratan yang kami minta. Oke Bapak Ibu, jadi
saya harap Bapak Ibu fokus dulu kalau ingin konsultasi terkait dengan dokumen persyaratan. Pendaftaran yang tadi lu sampaikan. Oke, itu dulu. Nanti baru nanti akan ada sesinya setelah Bapak Ibu paham dokumen persyaratan, baru beranjak terhadap terkait tentang kelengkapan dan kebenaran kesesuaian dari dokumen persyaratan. Oke, terkhusus untuk Bapak Ibu yang mohon untuk dokumennya, terutama validasinya diperbaiki, validasinya diupdate. Oke, ini untuk menjaga semuanya. Artinya jangan sampai Bapak Ibu sudah melaksanakan uji kompetensi periode 2, di ujung penyelesaian atau setelah penyelesaian uji kom, Bapak Ibu digugat oleh badan kepegawaiannya karena badan pegawaiannya merasa tidak memperoleh informasi kalau Bapak Ibu mengikuti uji kom berikutnya. Jadi untuk kita mitigasi segala kekurangan. Terus kemudian iya, tadi tidak ada berkas fisik yang dikirimkan ke kami, itu tidak berpengaruh, walaupun itu bernota dinas, itu tidak berpengaruh terhadap seleksi administrasi. Jadi yang diseleksi adalah semua berkas yang melalui link pendaftaran. Jadi seperti itu. Walaupun Bapak Ibu bernodin kepada kami, itu tidak bisa kami jadikan dasar untuk seleksi administrasi. Baik Bapak Ibu, demikian. Jadi jangan lupa yang masih perlu untuk ada yang didiskusikan, besok Jumat tanggal 26 Juni pukul 9 sampai 11 ada sesi konsultasi. Bapak Ibu silahkan scan barcode yang ada di pengumuman ini, yang ada di layar, di slide kami. Silahkan di scan, ikuti ketentuannya. Nanti jam 9 sampai jam 11 kita buka konsultasi, kita diskusikan bareng-bareng. Tapi ini tidak membahas terkait soal-soal uji kom. Hanya terkait mekanismenya. Baik, demikian dari kami. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada MC. Silakan. Terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan paparannya. Dan Bapak Ibu, sebelum kami akhiri acara ini, izin kami akan mendokumentasikan dengan screenshot pada layar Zoom. Untuk itu seluruh undangan yang hadir secara online untuk mengaktifkan kamera di layar masing-masing. Silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan layarnya masing-masing untuk diambil screenshotnya. Oke, itu untuk laporan. Oke. Atau kirim next. Sebentar, satu lagi lupa. Sorry, maaf. Izin, maaf satu lagi, Bapak Ibu, untuk jadi perhatian bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin naik jenjang. Kami harap pada saat memberikan dokumen angka kredit harus yang lengkap. Oke? Jadi ada alur ceritanya dari integritas, konversi, sampai PAK. Karena ada kalanya kita harus menelusuri nilai angka kredit yang kurang rasional. Iya. Jadi seperti itu. Jadi mohon, dan jangan lupa SKP yang diupload yang sudah bertanda tangan yang bersangkutan dan pimpinan. Oke.
Baik, terima kasih dari saya. Tambahan demikian. Terima kasih Pak Fajar atas penambahan paparannya, arahannya. Sebelum saya tutup, ini Bapak Ibu jangan lupa mengisi link kehadiran ya. Oke, Bapak Ibu, acara sosialisasi uji kompetensi pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Kami mengucapkan terima kasih pada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini.